karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa aftah lana abwabal ilmi wa hasil akhlaqana bil hilmi walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramun wa muhtaramun wa asyarul jamaah rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah Masjid Jami Asy-Syifa Rahmah yang kami hormati, wabil khusus Ketua DKM beserta pengurus yang lain. Kita doakan semoga guru-guru kita, pengurus-pengurus kita yang aktif di masjid yang kita cintai ini senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan jasmani rohaninya, dimudahkan segala urusannya, diberkahkan umurnya, rezekinya, keluarganya, termasuk kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan waktu yang kita korbankan dalam rangka tolak ilmu, langkah kita dari rumah masing-masing hadir ke ini masjid dalam rangka tolak ilmu, mudah-mudahan jadi wasilah turunnya maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di masjid ini mudah-mudahan jadi wasilah turunnya rahmat dari Allah. Pulangnya kita ke rumah masing-masing mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat. Para ikhwan, saudara-saudara kami dari komunitas Ruqyah Rehat Hati yang tidak kami sebutkan satu persatu, mudah-mudahan kita doakan beliau juga dipanjangkan umurnya, diberkahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, pertama-tama kita panjatkan puji tasyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas inayah irodahnya sampai detik ini kita masih diberikan kekuatan iman Islam, diberikan nikmat sehat walafiat lahir batin. Salawat salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan alam Habibana al-Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in termasuk kita sebagai umatnya. Tak lupa kepada Sahibul Fursah Master of Ceremony dengan siapa? Pak Izin. Pak Izin, Kang Faizin, pengantin baru, ya, baru 3 bulan. Kita doakan semoga rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Pagi ini Ketua DKM beserta pengurus menyediakan waktu untuk kita semua dalam rangka taklim atau berbagi ilmu. Cuma yang kita akan pelajari bukan taklim yang seperti kita hadir di majelis-majelis ilmu, ya, masalah tauhid, masalah fikih, tata cara ibadah, karena kami percaya di sini juga banyak para guru, para asatidz yang sudah mengajarkan kita bab-bab fikih, bab-bab tauhid, muamalah dan sebagainya. Kami hadir di sini untuk berbagi ilmu tentang ruqyah atau terapi pengobatan dengan konsep ilahiyah, yaitu menghadirkan kedahsyatan dan mukjizat Al-Quran sebagai terapi utama untuk kesembuhan.
Cuma yang jadi permasalahan, ayat kursinya kita hafal, Al-Baqarahnya kita hafal, cuma reaksinya yang tidak sama. Nah, insya Allah siang ini kita akan belajar bagaimana mengobati, menterapi istri kita, suami kita, anak kita, orang tua kita dengan konsep Al-Quran. Kalau boleh saya tanya, 2 pekan yang lalu kami mengadakan training di Musola Al-Ikhlas ya, Hasan ya, masih di kompleks ini. Ada yang hadir gak? Selain Pak Hasan, ada yang hadir gak? Ibu hadir? Sampai tuntas Bu hadir. Berarti banyak yang gak hadir ya. Konsepnya sama seperti yang saya sampaikan di Musola Al-Ikhlas. Tadi sama MC, materi pertama adalah konsep ruqyah dengan tazkiyatun nufus. Artinya konsep ruqyah dengan cara membersihkan jiwa, membersihkan hati. Kenapa kita awali dengan hati? Sebab kalau sakit gigi ada obatnya, betul. Sakit kepala banyak obatnya. Tapi kalau sakit hati nggak ada obatnya, kecuali kita sendiri yang mengobati. Ya. Sehingga ada lagu lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Kenapa? Mungkin dia belum tahu sakitnya sakit gigi ya. Ya, kita pakai konsep tazkiyatun nufus, pembersihan hati. Yang saya ketahui bahwa penyakit itu ada 3 ya jenisnya. Yang saya ketahui ya. Mungkin kalau salah tolong dimaafkan. Pertama, penyakit medis. Artinya penyakit yang bisa dideteksi dan didiagnosa oleh medis, oleh ilmu kedokteran. Kedua, penyakit non medis. Artinya seseorang tersebut merasa sakit, tapi ketika dideteksi oleh medis, oleh dokter, ternyata tidak ada penyakit. Contoh, ibu-ibu ngerasa sakit kepala, tapi ketika diperiksa ke dokter nggak ada gejala vertigo, nggak ada gejala insomnia. Ibu-ibu punya keluhan di sekitar perut, di lambungnya atau di ulu hatinya atau di sekitar perut, merasa sakit. Diperiksa ke dokter, lambungnya sehat, ya, ginjalnya sehat, artinya enggak ada fisik yang kena, tapi kita sendiri merasa sakit. Nah, ini kemungkinan penyakit non medis, merasa sakit tapi dideteksi oleh dokter tidak ada penyakitnya. Ini biasanya sihir ya. Kalau orang kampung bilang teluh santet. Penyakit jiwa yang sudah berdampak kepada fisik. Awalnya jiwa kita yang kena, awalnya hati kita yang kena, karena sudah berlarut-larut berdampak kepada fisik. Contoh, kita punya keluhan di lambung, asam lambung, GERD dan sebagainya. Dideteksi ke dokter,
betul kita punya keluhan asam lambung, ditanya, didiagnosa, ibu, bapak jaga pola makannya, jangan makan yang pedas-pedas, jangan makan yang asam-asam. Kedeteksi, tapi ternyata timbulnya asam lambung ini berawal dari kesedihan, berawal dari kekecewaan, berawal dari stres. Ya. Contoh, kita mengalami satu kejadian yang bikin kita sedih. Nah, sedih ini berlarut-larut, sebulan, setahun, bahkan 5 tahun. Kalau kita ingat kejadian tersebut, timbul sedih. Kalau kita ingat kejadian tersebut, timbul kecewa. Kalau kita ingat kejadian tersebut, timbul stres, sehingga berdampak kepada asam lambung. Nah, ini disebut penyakit psikosomatis, penyakit jiwa yang sudah berdampak kepada fisik. Ada yang di sini yang punya keluhan asam lambung? Ada. Punya keluhan GER, ya. Tinggal kita berkaca atau bertanya kepada diri kita sendiri, benar gak nih yang dikatakan oleh saya gitu ya? Ada gak kesedihan di masa lalu yang masih keingat sampai sekarang? Ada gak kekecewaan di masa lalu yang masih ingat sampai sekarang? Ini psikosomatis. Contoh misalkan kita punya keluhan jantung, ya, jantung koroner. Kalau dokter kita punya keluhan jantung koroner. Nah, secara medis keluhan jantung ini karena ada sumbatan darah ke jantung, darah yang membawa oksigen ke jantung tersumbat. Itu secara medis. Secara kejiwaan, ternyata ini berawal dari rasa cemas, ada kegelisahan, anxiety, cemas yang berlebihan, gelisah yang berlebihan, kurang tenang menghadapi ujian, kurang tenang menghadapi hidup, selalu diliputi oleh kegelisahan. Nah, ada kemungkinan dia punya keluhan jantung ini karena berawal dari cemas dan kegelisahan yang berlebihan. Kolesterol, diabetes, liver, hipertensi, asma, dan sebagainya. Nah, yang tadi saya sebutkan itu masuk kategori penyakit psikosomatis, ya, termasuk lupus, anxiety, autoimun, ya, kista, miom, kanker, penyakit-penyakit berat menurut medis dalam metode psikologi dan dalam metode ruqyah syariah itu hampir 70% karena faktor kejiwaan. Jadi bukan semata-mata faktor medis. Umpamanya lambung, bukan semata-mata sering makan yang asam-asam, bukan semata-mata kurang telat makan, tapi ada faktor kesedihan, kecewa, stres yang berlebihan, ya. Itu. Jadi ada sinkronisasi. Kalau ke medis iya begitu. Kita minum obat lambung, selama mengkonsumsi obat lambung, lambungnya enak, ya. 2-3 bulan setelah obatnya habis, asam lambungnya kambuh lagi. Karena apa? Karena akarnya nggak kita obati. Mana akarnya? Itu kesedihan, kekecewaan, dan mungkin stres gitu ya, faktor kejiwaan. Dan inilah yang akan menjadi
sasaran terapi ruqyah syariah. Jadi penyakit psikosomatis dan penyakit non medis ini sasaran terapi ruqyah syariah. Karena kalau penyakit medis itu udah ada obatnya. Contoh kita sakit kepala udah ada obatnya, Paramek, Oskadon. Ya. Tapi kalau sudah sakit kepalanya sudah vertigo itu psikosomatis. Kita mah ada obatnya, Roma, terus Milanta dan sebagainya. Tapi kalau udah asam lambung, udah GERD itu psikosomatis. Ya. Jadi penyakit-penyakit fisik yang kita anggap berat itu hampir 70% karena faktor kejiwaan. Nah, terapi ruqyah syariah dengan tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, di situ kita masuk. Saya ngambil analogi begini. Siapa tadi namanya? Faizin. Kang Faiz. Ya. Kalau rumah Kang Faiz kotor nih, bekas makan nggak dicuci, bekas minum nggak dicuci, lantainya nggak pernah dipel, intinya rumah kita kotor. 2-3 hari kemudian banyak lalat yang masuk ke rumah kita. Kira-kira apa yang dilakukan Kang Faiz? Apa rumahnya dibersihkan, apa lalatnya kita semprot dengan racun biar mati. Sampahnya. Ya, solusi yang paling bagus adalah kita bersihkan rumahnya. Kenapa? Karena lalat itu masuk karena rumah kita kotor. Ya. Kalau lalatnya yang kita usir, yang kita bunuh, yang kita racun, mungkin hari itu lalatnya mati. Tapi 2-3 hari kemudian akan datang lagi lalat yang baru. Kenapa? Karena rumahnya masih kotor. Tapi kalau rumahnya kita bersihkan, ya, tanpa diusir pun lalat tidak akan masuk karena rumahnya sudah bersih. Dan ini analogi yang dikatakan oleh Al-Imamul Ghazali. Kata Imam Ghazali, kalau rumah diibaratkan hati, ya, terus kotoran yang di rumah itu diibaratkan dosa-dosa hati, lalat yang masuk diibaratkan penyakit, gangguan jin atau gangguan setan. Berarti bukan penyakitnya yang diobati, bukan jinnya yang kita usir, ya, tapi hatinya yang dibersihkan. Kalau rumahnya sudah bersih, kalau hatinya sudah bersih, insya Allah penyakit tidak akan datang, lalat tidak akan masuk. Berarti kenapa kita sakit? Berarti karena hati kita sakit, karena jiwa kita sakit. Dan ini sangat relevan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Apabila daging itu baik, baiklah tubuhnya. Apabila daging itu rusak, rusaklah tubuhnya, yaitu hati. Ya. Kalau hatinya baik, tubuhnya baik. Tubuh yang baik adalah tubuh yang sehat. Berarti kalau tubuh kita ingin sehat, sehatkanlah hati kita. Kalau tubuh kita sakit, berarti ada penyakit dalam hati kita. Dan penyakit hati itu bukan cuma sombong, bukan cuma takabur, ya, sedih yang berlebihan, kecewa yang berlebihan, putus asa, marah, dendam, itu penyakit-penyakit hati. Contoh, kita dapat kabar
adik kita atau ibu kita meninggal dunia. Ya. Padahal tadi malam sempat video call sehat-sehat saja. Barusan dapat kabar ibu kita yang kita sayangi, yang kita cintai, yang sudah melahirkan kita meninggal dunia. Kira-kira perasaan kita apa? Gimana perasaannya mendengar kabar orang tua kita meninggal? Sedih. Sedih ya? Pasti sedih. Pasti kita menangis. Menangis karena sedih. Dapat kabar duka, orang yang kita cintai meninggal dunia. Nah, Islam mengajarkan di balik kesedihan kita tetap harus ridho. Di balik kesedihan kita tetap harus ikhlas. Ridho gimana? Ridho bahwa kematian itu takdir Allah. Ridho ikhlas bahwa ajal itu adalah takdir Allah. Kita sedih wajar, tetapi di balik kesedihan kita harus ridho bahwa kematian, ajal, hidup matinya seseorang itu takdir Allah. Nah, kesedihan ini akan jadi penyakit. Kesedihan ini akan berubah menjadi penyakit psikosomatis kalau berlarut-larut. Ibu kita meninggal udah setahun, kita sekarang masih sedih, asal lihat fotonya sedih nangis. Ibu kita meninggal udah 5 tahun, asal masuk kamarnya lihat fotonya sedih nangis. Nah, kesedihan yang berlarut-larut inilah yang akan menjadi berdampak negatif kepada fisik kita. Kenapa? Karena ketika kesedihan itu berlarut-larut, seakan-akan kita enggak ridho ibu kita meninggal, seakan-akan kita enggak ikhlas ibu kita meninggal, enggak ridho dengan takdir Allah, kufur. Nauzubillah. Ketika dalam hati kita ada kekufuran, disitulah setan masuk. Ya, dia masuk lewat rasa sedih itu. Ya. Apalagi kalau dalam tubuh kita sudah ada gangguan jin nasab, dia tambah kuat. Apalagi kalau dalam tubuh kita sudah ada gangguan sihir, dia akan tambah kuat karena ada kesedihan itu. Ya. Sedih boleh, ketika berlarut dia akan berubah menjadi kekufuran. Nah, ketika dalam hati kita ada kekufuran, disitulah setan masuk. Paham ya? Jadi teknik cara mendeteksi satu penyakit, terutama penyakit-penyakit yang berat, kita tanya dulu ke hati kita. Di antara rasa marah, rasa dendam, putus asa, sedih, kecewa, takut, cemas, dan penyakit-penyakit yang lain, mana yang lebih dominan ada dalam tubuh kita? Jadi sebelum kita periksa asam lambung kita ke dokter, kita flashback dulu ke belakang. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ada kejadian apa di masa lalu yang bikin kita stres, yang pernah bikin kita kecewa, yang pernah bikin kita sedih sampai berlarut-larut. Siapa tahu di situ akarnya. Karena ada kesedihan dan kekecewaan. Kita obatin dulu. Bagaimana cara mengobatinya? Ikhlas. Ya. Ikhlas bahwa semua terjadi karena takdir Allah. Ibu kita meninggal, kita ikhlaskan. Anak kita meninggal, kita ikhlaskan. Ya. Karena itu semua terjadi karena takdir Allah. Dalam Al-Quran, jangankan masalah hidup mati, susah senang, sehat sakit, daun yang jatuh dari pohon pun itu sudah takdir Allah. Nah, setelah kita lapangkan hati kita, menghilangkan kesedihan, hilangkan kekecewaan, hilangkan putus asa, baru kita ke dokter untuk minta terapi medisnya yang berhubungan dengan lambung.
Kalau ada insomnia, susah tidur, atau vertigo, atau mungkin asma, jantung, tanyakan dalam hati kita, masih menyimpan rasa dendam enggak? Ada enggak satu nama, dua nama yang kita sulit untuk memaafkan orang tersebut? Misalkan ibu sama mertuanya, atau bapak sama temannya, sama saudaranya. Tanyakan, ada enggak satu nama, dua nama di hati kita yang pernah kita merasa disakiti oleh seseorang, mau itu mertua kita, mau itu mantan kita, mau itu anak kita, siapapun, ya, yang sampai detik ini kita sulit untuk memaafkan orang tersebut karena ucapannya, karena fitnahannya, karena bikin kita minder gitu ya, keluar rumah karena difitnah. Nah, berarti kalau masih ada dendam di hati kita, masih ada marah, nah disitulah akarnya. Bagaimana cara terapinya sesuai dengan tazkiyatun nufus? Kita maafkan dulu. Jadi sebelum kita terapi insomnia, sebelum kita terapi jantung, sebelum kita terapi asma, tanya dulu. Kalau masih ada dendam, kita maafkan dulu. Ya Allah, detik ini, saat ini saksikanlah olehmu, orang ini sudah hamba maafkan lahir dan batin. Walaupun kesalahan ada di dia, jangan ada kalimat moal dihampura lamun can minta maaf. Tidak akan saya maafkan kalau dia belum minta maaf. Jangan bilang begitu, ya. Itu adalah trik iblis. Itu adalah talbisul iblis, ya, membisikkan hati kepada kita. Walaupun dia yang salah, dia yang berbuat zalim kepada kita, udah kita maafkan aja, ya. Pelongkeun hati orang, ulah aya dendam, ulah aya marah, ya. Sebab tidak menutup kemungkinan dalam terapi tazkiyatun nufus, marah dan dendam itulah yang bikin kita insomnia, sulit tidur. Marah dan dendam itulah yang bikin kita kena jantung. Marah dan dendam itulah yang bikin kita kena gula, diabetes. Tidak menutup kemungkinan. Jadi kita awali dari hati kita, ya. Selalu berpikiran objektif, jangan berpikiran subjektif. Contoh, motor kita ada yang nyuri, mobil kita ada yang nyuri. Kalau kita pikirannya subjektif, ya, sampai kapanpun saya akan cari ini orang. Kalau ketemu saya laporkan polisi, biar di penjara. Kalau pikiran subjektif. Tapi kalau pikiran kita objektif, oh siapa tahu motor mobil kita dicuri. Ini siapa tahu ada harta haram saya di situ. Siapa tahu saya kurang sodako. Siapa tahu ada harta yang wajib saya zakatin tapi tidak saya keluarkan. Nah, begitu berpikiran objektif, ya, untuk meredam timbulnya penyakit-penyakit hati. Ya, geus kurang kitu mah rek dilaporkeun ka polisi kita naon. Yang penting ulah aya dendam, ulah aya marah gitu ya. Kita laporkan ke polisi sebagai shock terapi, ya, buat si pencuri ini. Keduanya sebagai pemutus agar tidak ada korban-korban lagi, ya. Jadi kita melaporkan dia ke polisi bukan karena dendam, bukan karena marah, bukan karena kecewa, gitu ya, tapi karena buat shock terapi aja. Cukup ya. Itu saja Bapak Ibu, kesimpulannya tidak ada penyakit yang berat, ya, boleh dicatat, boleh dibikin SW. Ya. Tidak ada penyakit yang berat
kecuali disebabkan kesedihan dan kekecewaan yang berat di masa lalu. Ya. Jadi kesimpulan tazkiyatun nufus ini, tidak ada penyakit yang berat kecuali disebabkan kesedihan dan kekecewaan yang berat di masa lalu. Berarti bukan asam lambungnya yang diobati dulu, ya, bukan asmanya yang diobati dulu, bukan jantungnya yang diobati dulu, tapi jiwa kita diobatin dulu. Kesedihannya dihilangkan, putus asanya dihilangkan, kecewanya dihilangkan, insya Allah. Ya, dengan konsep tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa, insya Allah rumah kita akan selalu bersih. Rumah kita akan selalu bersih. Kalau rumah sudah bersih, yang tinggal di rumah di situ akan merasa nyaman. Kalau rumah sudah bersih dan nyaman, insya Allah lalat tidak akan masuk. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kekurangannya datang dari saya pribadi. Kalau toh ada hal-hal yang bisa diambil manfaatnya, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum.